Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Hey Didot. Dan siaran kali ini direcord langsung dari Singapura. Dan di tangan gue udah ada iPhone 14 Pro. Dan gue mau kasih beberapa poin aja di video ini tentang first impression gue tentang iPhone 14 Pro ini. Pertama adalah desainnya. Ya, sebagaimana yang kita tahu. Hey, ada ngapain? Suwe. Ya, itulah iklan. Ini adalah yang warnanya deep purple alias warna ungu ketan. Lihat warnanya itu mirip kayak warna ungu ketan kalau teman-teman tahu ya kan. Cakep sih, dan ini ungunya tuh nggak girly menurut gue. Jadi kalau cowok pakai warna ungu yang ini itu tetap bakal masuk karena yaitu warnanya nggak soft dan ada kayak aksen-aksen hitamnya gitu. Bisa dilihat di sini. Terus bagian belakang dulu ya. Ini kameranya itu membesar jadi makin besar guys. Si boba ini semenjak iPhone 11 itu keadaannya makin besar. Gue khawatir nih kalau nanti iPhone 2020 gue nggak tahu gimana gedenya nih kamera. Mudah-mudahan yang digedein adalah fiturnya ya. Jadi untuk ukurannya nih semoga nggak terus memperbesar diri ya, karena semakin berat yang gue rasa ini dibanding iPhone 11, karena yang pertama itu iPhone 11 kan yang ada bobanya. Dan dari bentukannya ini persis ya, kalau kalian nggak terlalu diperhatiin gitu, ini mirip sama iPhone 13 Pro tahun lalu, cuman yang membedakan adalah dari warnanya. Dan kalau misalnya mau mejeng itu mungkin bisa dibalik ya. Kalau dulu mau mejeng itu kita letakin kameranya ada di belakang gitu biar kelihatan iPhone boba. Tapi sekarang kita taruh ke depan. Jadi kelihatan nih depannya ada, bentar ya gelap banget. Nih depannya namanya ada Dynamic Island. Apa ya? Pulau dinamis katanya gitu. Karena ini pulaunya bisa jadi gede, jadi kecil, mengikuti aplikasi yang sedang berjalan. Oh iya, untuk harganya iPhone 14 Pro ini yang 128. Teman-teman lihat di sini aja deh. Nah, nanti gue taruhin di sini harga iPhone 14 Pro, harga Singapura, dan belum dimasukkan dengan pajak. Nanti kalau ada pajak ya berbeda lagi. Beruntung banget gue bisa dapetin iPhone 14 Pro ini di hari pertama berkat bantuan belanjabos.com. Ya, terima kasih buat Belanja Bos yang udah setting waktunya supaya gue dapet iPhone-nya di waktu yang enak timingnya. Jadi ngantrinya tuh nggak terlalu banyak gitu ya, nggak kayak pagi karena gue pick up jam 3 gitu, diatur sama Belanja Bos. Terus juga bisa dapat unit ini karena ternyata nggak bisa beli secara langsung. Niatnya gue mau beli juga tuh paginya gitu, tapi karena nggak bisa dari pihak Apple gitu ya, diberlakukan aturan baru nggak boleh beli langsung, jadi harus lewat online pre-order dulu, dan itu udah diatur sama Belanja Bos. Hebat banget. Terima kasih Belanja Bos. Nah, buat teman-teman yang mau nitip, beli apapun, beli gadget, iPhone, iPad, MacBook, apapun bisa nitip langsung di belanjabos.com. Atau kalau mau langsung datang ke sini juga seperti gue bisa nanti lewat belanjabos.com, mereka bakal atur schedule-nya supaya nggak sia-sia guys. Balik lagi bahas iPhone 14 Pro-nya. Jadi si Dynamic Island-nya ini bakal berubah-ubah sesuai dengan aplikasi yang sedang berjalan. Nah, misalnya gue kasih contoh ya. Nih, kalau kita lagi play music kayak gini, dia bakal tampil di sini albumnya yang sedang di play. Dan juga kalau kita tap di sini, ting, dia bakal langsung ke aplikasi musiknya. Itu keren banget. Satu. Kedua, kalau kita tap tahan kayak gini, mana nih? Nah, dia bakal nampilin informasi yang lebih besar. Dan hebatnya, ini desainnya simetris banget sama bentukan si lengkungannya ini. Jadi kalau diukur itu bakal sama jaraknya dari sana sini karena memang itu salah satu dari keunikan Apple, dia concern banget sama desain. Dan salah satu yang keren kenapa gue bilang concern banget sama desain, sebetulnya sebelumnya ini dari leak-leak yang beredar kan ini bentuknya kayak huruf I ya, kamera depannya ini. Beneran ini itu bentuknya kayak huruf I kalau nggak ada Dynamic Island-nya. Tapi karena dia kasih sentuhan software, jadi bentuknya kayak garis hitam ini. Kalau dilihat secara detail, sebenarnya ini tuh kayak cuman layarnya aja dibikin hitam gitu. Jadinya bentukannya kayak pil. Dan kalau ada dua aplikasi yang sedang berjalan, dua-duanya juga bakal nampil di si Dynamic Island-nya ini. Lihat. Nah, kayak gini. Jadi yang satunya ini nunjukin si timer yang lagi berjalan, yang satunya lagi ini aplikasi musik yang lagi berjalan juga. Gitu. Keren banget deh. Dan ini salah satu keunggulan dari iPhone 14 Pro adalah
always on display. Jadi sekarang itu ada fitur yang namanya always on display. Nah, kalau di lock kayak gini, brightness si layarnya ini sekarang itu 2000 nits. Yang gue tahu itu tertinggi di ponsel manapun. Jadi saat Super AMOLED-nya ini melakukan always on display, dia itu ngeredupin layarnya dan nurunin hertz-nya jadi 1 hertz aja. Jadi dia tuh memperlambat gerakannya. Tapi dengan brightness yang tinggi tadi ini masih kelihatan jelas banget. Always on display ini paling jelas yang gue lihat nih. Kayak HP lagi nyala biasa aja gitu. Sedangkan perbedaannya kalau kita sentuh, nah itu terangnya kayak gini. Dan di bawah sinar matahari gue yakin banget ini bakal tetap kelihatan dengan jelas. Nah, bicara soal baterai, karena always on display mungkin ada kekhawatiran dari teman-teman. Dan ini sih dari pihak Apple-nya itu dijamin kalau baterainya ini all day battery life. Jadi bisa tahan seharian penuh dengan keadaan always on display-nya ini aktif. Salah satu fitur yang menarik adalah SOS satellite, yang mana ini sebenarnya jangan sampai terpakai fitur ini ya. Jadi si Apple ini dengan satellite kita itu bisa nyari satelit. Kalau lagi nyasar misalkan di gurun atau dimanapun, itu kan nggak ada sinyal sama sekali, kita bisa menggunakan SOS satellite itu. Caranya tinggal kita aktifin gitu, nanti kita arahin HP-nya untuk dapat sinyal dari satellite-nya gimana, terus kita kirim SOS-nya. Nah, kita tunggu aja nanti bantuan bakal datang gitu. Dan juga ada crash detection. Nah, ini yang fitur yang dikasih tapi nggak pengen kita gunakan gitu, karena car crash detection itu kalau misalnya terjadi kecelakaan amit-amit gitu kan, kecelakaan dengan software yang dibangun itu dengan goncangan tertentu, dia bakal ngirim SOS ke pusat bantuan terdekat gitu. Jadi bakal nolong kalian. Tentunya kalau kalian habis ngirim SOS itu nggak ada jawaban atau apa, tapi kalau misalkan kalian masih bisa nggak kenapa-napa nih, kita bisa langsung nonaktifin aja gitu, kita nggak kenapa-napa, ada pilihannya di situ. Jadi gitu ya, bener-bener iPhone Pro ini beyond Pro gitu, dikasih nama sama Apple-nya. Fitur yang sebenarnya nggak kita perlukan tapi dia kasih gitu. Kalau sampai amit-amit hal buruk terjadi gitu, itu hebat banget sih. Kayak hal yang nggak belum dipikirin sama brand lain kayaknya. Dan terakhir mungkin poinnya kamera ya. Kameranya ini seperti yang gue bilang di awal, ini makin membesar. Artinya ada hal baru yang dibawa. Dan salah satunya adalah kamera 48 megapiksel pada kamera utamanya. Sebenarnya ini kamera binning ya sama dengan teknologi yang udah dipakai dari tahun sebelumnya, tapi dengan cara si Apple gitu. Hasilnya tetap bakal 12 megapiksel. Tapi kalau kalian pakainya secara RAW, itu hasilnya bisa 48 megapiksel. Dan bisa teman-teman bayangin sendiri deh, 12 megapikselnya aja di iPhone itu udah bagus, apalagi 48. Bisa ngasilin detail yang lebih baik lagi. Dan mungkin nanti di akhir video bakal gue kasih colongan-colongan fotonya ya, contoh-contohnya. Dan juga ini bakal memperbaiki kualitas kamera di tempat yang lebih gelap lagi gitu. Jadi di tempat yang redup kan mungkin itu salah satu kelemahan dari iPhone kan, tapi sekarang itu diperbaiki lagi dan sampai sekarang itu 48 megapiksel mungkin bisa mengurangi noise yang sebelumnya selalu terjadi gitu. Dan kamera lainnya itu tetap ya 12 megapiksel ultra wide sama telenya. Tapi telenya ini sama nih, 3 kali optical zoom, cuma sekarang dikasih optional. Jadi bisa ada 4 option kayak gini. Nah, jadi sekarang ini ada 4 pilihan zoom. Ada 0,5 yaitu ultra wide, terus ada 1 dan 2 kali zoom, ini kayak perpaduan kamera yang 3 kali optical zoom sama kamera 48 megapiksel, dan kemudian yang terakhir adalah 3 kali optical zoom. Yang pastinya semua kamera ini diperbaiki, jadi kualitasnya katanya sih 2 kali lebih baik dari sebelumnya. Nanti teman-teman cek aja di akhir video. Ya kayaknya itu dulu. Kalau teman-teman mau nanyain mungkin nanti gue bakal bahas lebih lanjut lagi, karena ini video dadakan apa adanya, lighting juga apa adanya di kamar hotel. Terus ada ini tuh lagi serius banget ngebalasin komen-komen dari netizen iklan kita. Bang, ngapain bang? Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja di kolom komentar. Gue Didot, pamit. Assalamualaikum.